masak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Kita sekarang harus menyelesaikan itu. Karena bahaya, Pak. Sebutan juga saya siap jadi petani, nggak mau jadi menteri kepolisian. Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk barisan tani Indonesia. PTI. Jangan-jangan bikin PKI baru di sana. Kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Apa pecahnya? Gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Listio Sigit Prabowo. Di Jumat malam ketika Prabowo setelah pulang dari Takziah di rumah Afan Kurniawan, Prabowo mengumpulkan beberapa orang di satu tempat. Ada seorang menteri yang tunjuk wajahnya Listio. Listio harus dicopot dan sudah ada nama penggantinya sebetulnya. Kenapa? Karena Listio dianggap gagal sebagai pemimpin lembaga kepolisian untuk menertibkan anak buahnya atau pasukannya. Dan juga gagal mengantisipasi demonstrasi ya. Betul. Dan setelah pertemuan itu Prabowo memanggil Listio sendiri, empat mata. Kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi, Pak. Tetapi praktek di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan, Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak Kapolres. Kebrutalan institusi kepolisian ya dipamerkan melalui tindakan aparatnya bisa segera dihentikan. Sekaligus kita menyampaikan tuntutan agar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik ini, yakni Presiden Prabowo Subianto, untuk segera dan serta-merta mencopot Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan duka untuk Afan Kurniawan, stop kebrutalan polisi, tuntut Presiden Prabowo Subianto copot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan di tengah-tengah kami semua, yang pertama ada perwakilan Abang Ojek Online yang memang hari ini hadir dalam rangka untuk memberikan empati sekaligus doa untuk Afan Kurniawan, juga meminta dukungan publik untuk perjuangan abang-abang kita. Bapak Kapolri, saya mau tantang Anda. Saya ini Ketua Umum Nasional, Anda Kapolri. Yuk tadi yuk, anggotamu dengan anggota saya jujuran mana? Atau Anda dengan saya jujuran mana? Anda digaji negara, pangkatmu melejit karena Anda ada di sekitarnya Joko Widodo. Apa yang udah Anda lakukan selama Anda jadi Kapolri? Masih banyak pemerasan, masih banyak pungli, masih banyak kriminalisasi. Harusnya dia perdata, tetap dilego terus supaya jadi pidana. Harusnya dia pidana, tapi dikatakan perdata karena tadi
tadinya diharapkan ada uang. Oke teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini adalah ya berbicara atau kali ini membahas terkait ya isu reformasi atau pencopotan Kapolri Listio Sigit. Nah teman-teman, kita melihat bahwa kenapa ya akhir-akhir ini banyak berbagai pihak dan juga termasuk ya masyarakat Indonesia ya yang mendesak para pemerintah atau para pejabat agar ya institusi kepolisian ini segera direvisi atau direformasi, teman-teman. Ya, salah satu yang ditekankan di sini adalah agar ya Listio Sigit Prabowo segera diganti ya. Jadi dalam hal ini ya bahwa Listio Sigit Prabowo menabrak Prabowo Subianto dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, barangkali ya kinerja Kapolri ini ya mungkin banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat akhir-akhir ini, dan banyak sekali bawahan-bawahan ya Kapolri atau institusi kepolisian yang merusak ya nama kepolisian itu sendiri ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ada banyak oknum-oknum polisi sekarang ini, mereka tidak lagi berpihak kepada rakyat, tidak lagi berpihak kepada masyarakat, namun ya mereka ya selalu membuat ya masalah atau selalu mencari ya kesempatan untuk mencari peluang ya bagi mereka mengambil kesempatan ya. Jadi hanya sedikit sekali ya pihak kepolisian yang berhati jujur, yang berpikir waras ya saat-saat ini ya. Di luar itu teman-teman, kebanyakan yang menyusahkan rakyat ya, menyusahkan rakyatnya ya. Jadi maka dari situ masyarakat Indonesia meminta ya Kapolrinya diganti dulu. Nanti kalau Kapolrinya diganti dengan ada Kapolri baru, maka ya baru ya diperbaiki secara angsur-angsur ya bagaimana ya mengembalikan marwah kepolisian itu seperti semula. Artinya kepolisian dalam hal ini tugas ya mereka ya menjaga dan menjamin dan mengayomi rakyat atau masyarakat Indonesia ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa banyak sekali tanggapan dari masyarakat atau para netizen. Kita lihat di sini ya, Prabowo tidak mungkin berani pecat Kapolri, itu semua hanya omong-omong doang ya. Ya kenapa sampai saat ini juga teman-teman bahwa Presiden kita Prabowo Subianto tidak mungkin ya dan tidak akan berani memecat ya Prabowo Listio Sigit ya, karena itu adalah Kapolri sejak di era Pak Jokowi ya. Jadi orang-orang yang di era Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak berani mengganggu ya, karena itu semua sudah diperintahkan oleh Pak Jokowi ya bahwa itu harus tetap dipertahankan. Sebaiknya mundur saja ya Legowo ini, masih punya harga diri daripada dilengsarkan secara tidak terhormat jadi menjadikan beban moral ya. Bahkan di sini teman-teman ada yang mengatakan ya mundur itu sebenarnya jauh lebih baik daripada suatu waktu nanti rakyat yang melengsarkan atau menepalkan. Itu justru sangat memalukan dan itu akan menjadi beban moral seumur hidup bagi orang tersebut ya. Jadi rakyat di sini meminta ya mundur daripada dipaksakan dimakzulkan suatu waktu atau cepat atau lambat. Dari merdeka sampai sekarang pun Kapolri ini paling dibenci oleh rakyatnya sendiri
Prabowo tidak berani mencopot Sigit ya Listio teman-teman, walaupun Polri kinerjanya sangat buruk dan Kapolri dan Pak Presiden Prabowo tidak berani ya. Seharusnya secepatnya diturunkan ya, biar cepat sesuai ya. Udah muak rakyat melihat kasus sampai bertahun-tahun ya, dan juga tidak ada jalan yang baik bagi pemerintah. Jangan omong-omong saja ya. Lakukan pergantian Kapolri karena tidak beres polisi-polisi di Indonesia kita ini. Jangan dibiarkan terlalu lama, kecuali rakyat bergerak baru bisa diganti. Kalau sekedar hanya omong-omong ya, itu hanya mimpi belaka teman-teman ya. Yang pasti Prabowo tidak akan berani ya mengganti Kapolri, karena Kapolri itu ya memegang kartu joker. Nah, ini fakta ya, benar. Saya lapor belum jadi polisi udah minta uang 15 juta di Polsek ya Tapung Riau. Belum ada seminggu demi ya saling jaga nama baik oknum, saya nggak sebut nama aslinya. Ya, di sini banyak kasus-kasus terjadi ya antara masyarakat dan kepolisian teman-teman ya. Kalau Sigit hidup di zaman Soeharto, dalam hitungan 1 kali 24 jam ya Pirian Mulyono ini udah dijamin akan hilang ya. Oke, kalau Kapolri diganti atau dicopot, tidak ada lagi pelindung Pak Jokowi ya, tidak ada lagi pelindung Pak Jokowi lagi. Jokowi bisa ditahan dan diadili. Maka kalau mau dibereskan kasus dari Pak Jokowi, yang pertama-tama harus ya dilumpuhkan dulu ya, atau dibongkar dulu, atau ditahan dulu, atau diganti dulu ya Kapolrinya teman-teman. Kurang lebih pemahaman seperti itu ya. Sudahlah ya, masyarakat itu sudah muak pada Kapolri. Lebih baik ya, lebih dari 10 tahun sangat tidak berguna semua ya, maling-maling dan pejahat-pejahat. Kalau Kapolri diganti atau dicopot, baru ya Jokowi diadili. Kalau tidak, Jokowi tidak akan bisa diadili karena dilindungi oleh pihak kepolisian atau Kapolri, sehingga kejahatan Jokowi ya bisa ditahan atau diadili ya. Kapolri lebih cepat lebih baik mengundurkan diri karena telah gagal di dalam menjalankan tugas rakyat, sudah kecewa dan muak. Inilah ya, Listio Sigit harus segera dicopot. Nah teman-teman, ini ya beberapa komentar para netizen ya yang menyampaikan meluapkan atas kekecewaan mereka ya terhadap kinerja Kapolri saat ini, dan mudah-mudahan Kapolrinya segera diganti atau dicopot teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.